ikut membaca doa semoga diberikan sehat walafiat. Yang ikut baca doa semoga hutangnya dilunaskan. Amin. Amin paling kenceng. Amin paling kenceng. Seru banget, Bok. Kemenangan ya. Ini berapa ini? Ini masih banyak kayaknya. Es. Monggo, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza waqwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'ta'is safari wa ka'abatil mandori wa su'il munqalabi bil mali wal ahli. Jamaah sekalian, kita sudah keluar dari Pelajar Hotel. Kita destinasi pertama, kita akan mengunjungi Jabal Sur ya. Kita akan jelaskan apa sih sejarah di balik Gunung Sur ini. Kemudian nanti kita akan turun di Jabal Rahmah atau di Padang Arafah. Lanjut nanti ke Musdalifah Mina, hanya lewat saja kita melihat Jamarat, lokasi lempar jumroh. Lalu kita terakhir akan mengambil tempat untuk bagi yang ingin melaksanakan umroh kedua, ambil tempat di Masjid Sayyidah Aisyah Tabri. Gimana? Sudah ada yang tawaf sunnah kemarin atau tadi pagi? Sudah ya, Masya Allah. Ada yang sudah cium Ka'bah? Belum. Sudah ya, Masya Allah, cium Ka'bah. Oke ya. Di Ka'bah itu ada sudut Hajar Aswad, sampingnya ada pintu Ka'bah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut apa? Multajam, tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Apakah nggak mungkin kosong itu di situ? Banyak orang yang menempelkan tubuhnya, tangannya, jidatnya di tembok Ka'bah di daerah Multajam itu. Tapi kemarin ada yang nanya, Ustaz nggak bisa nganterin saya ke Hajar Aswad. Saya bilang tidak usah ke Hajar Aswad. Terus kayak kenapa Ustaz nggak ke Hajar Aswad? Coba dilihat, Hajar Aswad itu pernah sepi apa enggak? Ya. Nih, saya jelaskan ini, saya kasih paham nih, ibu-ibu. Kenapa saya tidak menyuruh untuk ibu cium Hajar Aswad? Karena melihat sendiri bagaimana padatnya di situ. Dulu Rasulullah pernah mencium Hajar Aswad. Pernah apa enggak? Pernah. Kemudian dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Umar ikut mencium Hajar Aswad. Tapi Umar sambil berkumel, sambil perfect
Siapa itu? Orang-orang Syiah yang sangat fanatik mengkultuskan berlebihan Sayyidina Ali. Syiah yang paling sesat itu kalau yang mengatakan Jibril salah alamat memberikan wahyu katanya. Harusnya yang menjadi nabi itu Ali katanya, bukan Muhammad. Sampai dia melaknat Abu Bakar, Umar, semuanya tidak sama orang-orang Syiah. Nggak benar itu. Maka Ali dengan siap, tanpa basa-basi, tanpa tanpa menolak perintah, langsung siap untuk menggantikan Nabi. Bayangkan wahai jamaah, yang ada kayak jalan untuk mobil naik ke atas, GMC. Wah, itu adalah lokasi Jabal Tur, tempat persembunyiannya Rasulullah selama 3 hari bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau dikejar oleh orang Makkah dalam perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Paham semuanya? Kita lanjutkan kisahnya. Maka ketika malam itu pengepungan terjadi, orang-orang kafir sudah siap dengan senjatanya. Mungkin ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, udah siap mau membunuh Rasulullah. Maka semuanya sudah ada siaga di depan rumahnya Nabi. Nabi di dalam rumahnya. Coba kira-kira Nabi tertangkap apa enggak? Tertangkap apa enggak? Dalam Al-Quran surat Yasin dikabulkan di atas kepala mereka. Untuk apa? Menghinakan mereka. Sungguh makar mereka, tipu daya mereka sangat lemah. Betul? Nabi mengambil pasir, menaburkan di atas kepala mereka masing-masing untuk menghinakan mereka. Mereka tidak berhasil untuk menangkap Nabi. Nabi keluar dari rumah dengan selamat. Mereka tertidur, bangun-bangun wis awan. Wis wayahe jogging. Kawanan. Maka Nabi langsung bersama Abu Bakar langsung naik keluar dari rumahnya, menjauh dari rumahnya. Harusnya kalau Nabi dari Makkah ke Madinah harusnya mengarahkan ke arah utara, betul ya? Ke arah utara, ke arah Madinah. Tapi Nabi malah mengambil siasat, Nabi ke arah selatan, ke arah Jabal Sur ini. Jadi kalau dilihat peta, Jabal Sur ini jamaah lokasinya malah berlawanan dari arah Madinah. Harusnya ke utara, baratnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dari umat yang lain, beda lagi, lebih susah payah. Umatnya Nabi itu banyak keistimewaan, banyak privilege, banyak sekali keringanan yang diberikan Allah sebagai tanda cinta Allah kepada kekasihnya. Yuk bangun semua, kita sudah sampai di Arafah. Nanti kita akan turun semua ya, foto bersama, kita jalan bersama-sama. Untuk masih pagi kita jogging-jogging ya. Yang sudah punya program diet insya Allah berhasil. Di sini jalan terus pokoknya, bahkan hotelnya naik ya. Lihat ini lihat depan kita, wilayah Arafah. Ini adalah batasnya wilayah Arafah. 1, 2, 3. Nah ini kita sudah masuk wilayah Padang Arafah. Ini kanan kiri kita ini Bapak Ibu, dulunya ketika musim haji banyak dibangun tenda, toilet, kamar mandi, parkir, semuanya lengkap. Di depan kita ada ini stasiun kereta api khusus, fasilitasnya jamaah Arab Saudi. Ini atas ini stasiun kereta listrik. Nah, yang saya bilang tadi tenda-tenda itu, tenda di Arafah itu disesuaikan per negara. Jadi dilokalisir, oh ini tendanya jamaah Indonesia terbanyak kita ini 250.000 jamaah haji terbanyak di seluruh dunia. Selamat siang teman-teman, assalamualaikum. Kita baru saja nyampe di Jabal Rahmah. Ini kita mau tur keliling
Kalau mau naik ke atas bisa sih. Nanti kita coba naik ke atas. Ini banyak banget yang kesini ya teman-teman, karena ini salah satu destinasi wisatanya. Yes. Oke. Oke, di atas teman-teman lihat. Nanti kita akan ke sana. Lumayan panas. Sudah melengit jam berapa ini? 08.35 waktu Arab. Kita lihat itu gunungnya. Kita selalu nanti teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk di area Musdalifah. Dan biasanya ngambil kerikil nanti di sini. kita akan Kalau yang turun kemarin tahun-tahun kemarin udah dikasih kerikilnya sama Musdalifah, orang-orang pakai pouch, pakai apa namanya kantong itu sudah ada isinya. Batu-batunya dilempar batu ya di Jamarat ya, bukan yang lain, bukan ngelempar sandal, bukan ngelempar ngelempar apa? Kerikil batu. Ini Musdalifah Musdalifah. Wow, eksotis banget teman-teman. Nah, kembali ke kisah tadi itu, maka gajah-gajah itu kemudian digerakkan sama Abraha untuk mendekati Ka'bah, tapi gajah yang paling besar memberontak. Akhirnya Allah mengirimkan apa? Ababil. Bagaimana ayatnya? Tendanya khas kuncup-kuncup putih, di bawahnya ada kasurnya, ada bantalnya, karpetnya, colokan listriknya lengkap, ada toilet, kamar mandi, semuanya lengkap. Ini segini banyak, menampung berapa juta jamaah haji? 3 juta. Berapa? Iya, 3 juta jamaah haji. Ini kurang. Fasilitas yang di Mina itu terjadi banyak penumpukan ya, karena kurang fasilitasnya. Tapi nanti, ayo Wah. Masih sekarang masih dipakai? Masih dipakai tenda-tenda itu? Dilihat depan sebelah kiri, nah itu di ujung yang depan, lihat ya. Di ujung sebelah kiri, lihat terus saya itu ada seperti pos security, tahu ya? Nah, itu konon dulu menjadi tempat Nabi Ismail siap disembelih oleh siapa? Ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim bermimpi. Tenda-tenda ini masih dipakai? Lihat ya. Kalau masih Pakai, Pak. oh, Tuh Pak, persiapan Pak. Jangan besok pakai tenda itu Pak. kalau sekarang enggak, sekarang Beliau disuruh menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Ismail lagi lucu-lucunya. Nabi Ibrahim tuh lama nggak punya anak, betul ya? Ketika lama nggak punya anak, dia ngomong sama Allah, apapun yang kau minta akan saya korbankan. Apapun dia minta. Maka ketika dikasih anak, Allah menagih janjinya itu, disuruh menyembelih anaknya sendiri. Dia bermimpi, lalu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi Allah menyuruh untuk menyembelih engkau. Maka bagaimana kamu
abah if'al ma tu'mar, wahai ayahku lakukan apa yang diperintahkan. Kau akan mendapatmu sebagai orang yang sabar. Maka Ismail sudah siap. Masih 3 jamarot. Yang ada kayak gedung butir-butir itu, nah itu ke sana. Lebih jelasnya di YouTube, lihat di YouTube. Di lokasi jamarot itu dulunya cuma tiang saja, tiang siji itu kayak gabung apa kayak apa sih namanya, tugu, betul. Kemudian sekarang dibikin elips, dibikin kayak tembok elips melengkung gitu untuk melempar jumroh. 4 lantai ya, 4 lantai batunya harus dilempar ke simbol itu yang berbentuk elips, turun ke bawah, jatuh ke bawah. Nah, gedung yang kayak hotel warna coklat ini, jamaah sekalian lihat sebelah situ, itu nanti yang akan menggantikan apa ini namanya? Tenda putih nanti dihancurkan, diganti dengan hotel-hotel coklat di sini untuk menampung lebih banyak jamaah haji yang sudah pernah haji furoda. Pasti sudah tahu tinggalnya di sini, di situ. Ada yang pernah haji furoda sudah pernah pasti tinggal di situ. Hotel Minanya bukan di tenda putih tapi di hotel yang coklat ini, luar biasa. Ini bagian dari memudahkan jamaah haji biar lebih banyak lagi yang menampung ketika di Mina. Ketika mampir di Mina di sini nih, ada 200.000 lebih jamaah haji Indonesia. Jamaahnya Pak Joko, udah ganti Pak Pra, MBG ya, masya Allah. Ibu setuju sama MBG ya? Nyamit barang. Benar nih. Karena ibu gak dapat proyeknya, kalau bapak yang dapat proyeknya setuju. Atau Teman-teman di sebelah kanan adalah Gua Hiro. menjelang puncak itu ada Gua Hiro, Tempat Rasulullah menerima wahyu pertamanya. menyendiri. Kan ada orang naik. Kenapa? Oh. Rasul menyendiri. Itu kecil-kecil. Ya. Kelakuan orang-orang Terbuahnya di mana? Enggak bener apanya. Oh, di atas. Ada yang menyembah berhala, lah ada yang bersih. Eksotis banget Nah, ada tempatnya. yang minum-minuman ke rali kopinya perang antar suku. Coba-coba perang. Nah itu tempatnya. Ada orang naik itu lihat ya? Ah, iya. Panas Pak. Nah itu orang kurang kerjaan ya. Karena kalau mau naik nanti malam naik. Kalau mau yang muda-muda naik saya antar nanti malam ke atas, naik ke Jabal Nur. Bayar taksi sendiri ya, bayar taksi untuk ke atas. Saya antar dari bawah kamu naik. Sedang dibangun ini sedang dibangun Oh, jalan dari iya. dari